وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, para saimin dan saimat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah bahwa kita hingga saat ini masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Qiyamul Lail, Qiyam Ramadan dalam bentuk salat tarawih. Salam salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semua para kita semua para pengikutnya yang di zaman nanti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, dalam seri menghidupkan iman atau iman yang hidup yang harus kita senantiasa hidupkan pada diri kita ini, pertama adalah ini sesuai dengan apa yang saya bacakan di surah Al-Hujurat ayat 11. Silahkan nanti dikaji kembali di rumah. Saya ambil satu ayat dulu. Hai orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Di awal surat ini diserukan kepada mereka yang beriman. Artinya ketika mereka atau kita ini punya iman, maka pasti kita tidak melakukan apa yang tadi disebutkan itu. Pertama, misalnya, janganlah kamu satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Mengolok-olok itu ngeledek, ya, menjelek-jelekan, ya, saling menjelek-jelekan, ya, satu sama lain. Kalau kita kan sering, walaupun dalam bentuk bercanda, tapi kadang-kadang kemudian jadi ini kalau udah suku ini pasti begini gitu. Apa itu namanya ya? Dipredikatkan ke situ gitu. Di framing. Nah, kalau orang Jawa itu misalnya, dia pasti slow, kerjanya santai gitu. Nah, itu namanya framing ya. Atau wah, itu pantas saja dia orang Cina, kerjanya kepala jadi kaki jadi kepala misalnya. Wah, orang Arab tuh dia mah macam-macam lah dijelek-jelekin gitu ya, saling menjelek-jelekan satu sama lain. Nah, ini persoalan serius. Ya, dalam Al-Qur'an itu dilarang. Ya, karena perintahnya itu janganlah kamu. Jadi kalau Allah sudah mengatakan janganlah kamu memperolok-olok satu kaum, ya, karena boleh jadi kaum itu lebih baik daripada kamu. Artinya kita ini harus punya prasangka yang baik pada siapapun juga. Jadi tidak ada itu framing dalam ajaran Islam, tidak ada. Memframing bahwa orang Jawa harus begini, orang Sunda harus begini, orang Palembang, pokoknya di framing seperti itu, akhirnya malah kemudian menjadi sesuatu yang dianggap lumrah. Jadi ketika kita mengatakan, pantas saja dia begitu, itu sesuatu yang buruk ya dalam pandangan Islam. Makanya larangannya cukup jelas. La yaskharu qaumun biqaumin. Kemudian
Berikutnya itu secara khusus Allah menyebut janganlah kaum wanita memperolok wanita yang lain. Maksudnya apa ini? Apa karena wanita itu kebiasaan begitu? Sehingga secara khusus disebutkan oleh Allah, janganlah satu kelompok wanita memperolok-olok kaum wanita yang lain. Kalau tadi dibicarakan secara umum sifatnya, tapi kemudian larangan kedua itu secara khusus kepada kaum wanita. Gitu ya. Nah, ini dilarang keras dalam ajaran Islam. Karena gara-gara framing seperti itu, lalu memang awalnya bercanda mungkin, ya, awalnya bercanda. Tapi karena itu terus menerus, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Dan dalam benak kita kemudian tertanam, pantas saja begitu, karena dia begitu. Begitu juga tadi antara kaum perempuan, secara khusus disebutkan di sini, janganlah kelompok wanita memperolok kelompok wanita lain. Boleh jadi yang diperolok-olok itu, yang diledekin itu lebih baik dari yang ngeledeknya, dari yang menjelek-jelekannya. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah masyarakat yang sehat itu, maka jangan pernah ada saling mengejek satu sama lain, ya, saling merendahkan satu sama lain, ya. Meskipun kalau pengalaman kita mungkin bertemu dengan orang-orang yang kemudian menggiring kita untuk mengatakan pantaslah gitu. Padahal tidak demikian. Ya, setiap yang namanya baik dan buruk itu pasti semua orang punya. Ya, tidak ada yang bersih, itu tidak ada. Ya, satu kaum, satu suku, ya, pasti punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin menurut kita jelek, padahal menurut mereka baik. Gitu ya. Nah, bagi kita adalah bagaimana membangun keharmonisan hubungan antar sesama manusia itu. Itu yang harus dibangun dalam Islam. Kemudian disebutkan lagi, janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Mencela diri itu mungkin tadinya sih mau berendah hati kali ya, atau mau merendah diri, tapi dengan cara-cara memburukkan diri kita sendiri. Nah, kalau ini lebih kepada internal kita, ya, menempatkan diri kita sebagai sesuatu yang buruk. Meskipun sebenarnya itu bukannya keinginan kita, tapi kadang-kadang itu muncul, ya, dalam rangka untuk maksudnya mungkin berendah hati atau apa gitu ya. Nah, dalam Islam itu pun tidak dibenarkan. Ya, tampillah apa adanya. Ya, tampillah apa adanya dan kemudian berusahalah menyesuaikan diri dengan keadaan di mana kita berada. Kalau dalam peribahasa itu kan, di mana kamu berpijak, disitulah langit dijunjung, gitu ya. Itu peribahasa orang-orang tua kita dulu itu. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita, tapi juga bukan kemudian membuat diri kita menjadi bahan ejekan mereka atau bahan untuk mereka memframing negatif, memframing buruk kita. Bukan begitu. Tampil saja apa adanya, ya, tanpa harus kita merendah-rendahkan diri di hadapan siapapun. Dalam Islam itu kan konsepnya yang muda menghormati yang tua, yang tua menghormati yang menyayangi yang muda, gitu. Dan itu senantiasa itu cara kita membangun keharmonisan dalam sebuah masyarakat itu. Begitu juga dalam keluarga. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah jangan kamu memanggil dengan gelaran yang buruk. Nah, ini eksternal nih. Kalau tadi lebih ke dalam, ya, maka berikutnya jangan kamu saling memberikan gelar yang buruk, gitu. Misalnya, wah itu siapa? Oh, itu masih Udi begini ya, pokoknya gelar-gelar buruk lah ya, gelar-gelar buruk. Jadi kemudian itu jadi panggilan. Nah, padahal dalam Islam itu sangat dilarang keras itu. Ya.
Dan memang dulu itu di kalangan orang-orang Arab, mengapa turun ayat ini? Karena itu kebiasaan. Dan kalau saudara bergaul dengan komunitas Arab itu biasa itu panggil-panggilan buruk. Oh, itu namanya mat pengkor. Oh, itu pokoknya macam-macam dah diberi gelar-gelar yang buruk itu ya. Padahal dia bagus namanya Muhammad, tapi kemudian dilekatkan padanya sesuatu yang maksudnya sih mungkin mau membedakan karena banyak nama Muhammad gitu ya. Maka disebutnya mat ini, mat itu segala macam. Nah, dalam Islam sebenarnya tidak dibenarkan itu. Kalau mau kita berikan gelarnya gelar yang baik lah. Ya, bukan gelar-gelar yang buruk. Jadi jangan kamu saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan buruk sesudah iman. Artinya ini berkaitan erat dengan keimanan. Ya, kalau kita terbiasa manggil orang dengan panggilan yang buruk, itu artinya ada persoalan pada keimanan kita. Ya, persoalan pada keimanan kita. Dan dalam Islam persoalan ini sangat serius. Ya, karena apa? Karena awalnya seperti bercanda, tapi lama-kelamaan itu menjadi persoalan, penyebab timbulnya masalah. Emang awalnya sih karena pertemanan lah apa, tapi kan orang lain yang tidak tahu persoalan, ya, kemudian menganggap ini sebagai sesuatu yang harus diinikan. Padahal itu hanya untuk kalangan terdekat barangkali. Nah, untuk itu kemudian Islam memberikan pada kita pedoman, jangan pernah memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk pada seseorang. Nah, kemudian di ujung ayat itu malam yatub faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, yang tidak menyadari bahwa hal itu keliru, bahwa hal itu salah, ya, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim. Dia telah menzolimi dirinya, menzolimi orang lain. Ya, ketika kita melakukan hal-hal tadi itu. Ya, jadi sekali lagi Islam sangat menghargai eksistensi manusia. Islam sudah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gitu ya, fi ahsani taqwim. Sungguh aku sudah menciptakan manusia dengan seindah-indah kejadian. Apapun bentuk manusia itu. Tapi Allah tetap menempatkan manusia itu sebagai seindah-indah kejadian, seindah-indah ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan sampai kemudian summa radadnahu asfala safilin, kemudian dia menjatuhkan dirinya kepada serendah-rendah makhluk, asfala safilin, serendah-rendahnya. Jangan sampai terjadi demikian. Maka secara prakteknya tadi, jangan saling mengejek, jangan saling mengolok-olok, jangan saling merendahkan satu sama lain. Ya, jangan saling memanggil dengan panggilan buruk. Itu yang secara aplikatifnya itu. Ya, mudah-mudahan kalau kita terlanjur melakukan itu, bertaubatlah. Ya, kalau kita tidak bertaubat, maka kita termasuk orang-orang yang zalim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi ingatan kita semua bahwa untuk membangun masyarakat yang ideal itu, ya, mulailah dari hal-hal yang kelihatannya mungkin sepele atau kebanyakan orang dianggap sebagai hal biasa, tapi dalam Islam persoalan ini sangat serius. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.